Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping Kasadayana Patepang Deui Sareng Abdi di channel pembelajaran matematika Pak Anton. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu penyelesaian soal limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Pada cara yang kedua ini, itu akan kita gunakan dalam kasus soal kalau kita menemukan soal limit fungsi trigonometri dan kita selesaikan dengan cara substitusi langsung, itu ketemu hasil akhirnya malah bentuk yang tertentu. Misalkan 0/0 yang sering ketemunya. Nah, itu kan tidak boleh dalam matematika, terutama dalam limit. Itu bentuk 0/0 itu tidak diperbolehkan. Nah, solusinya untuk menyelesaikan soal kasus tersebut itu harus dengan bantuan rumus-rumus trigonometri. Jadi nanti kita akan sederhanakan terlebih dahulu si fungsi trigonometrinya itu. Baru ketika fungsi trigonometrinya udah sederhana, tinggal kita masukkan si X mendekati berapa-berapanya ke dalam XX yang ada di soalnya. Nah, langsung saja kita menuju ke contoh yang pertama. Di sini misalkan ada limit X mendekati pi/4 cos 2X per sin X min cos X. Perhatikan fungsi trigonometrinya ini cos 2X per sin X min cos X. Kira-kira bagaimana cara kita akan menjabarkan bentuk ini supaya ketika kita memasukkan X pi/4 ini ke dalam XX yang ada di sini, itu hasilnya tidak 0/0. Coba kalian ingat-ingat, dalam rumus-rumus trigonometri itu ada yang namanya sudut rangkap atau rumus sudut rangkap atau sudut ganda. Di sini kan cos 2X ini bisa kita ubahkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Sehingga akan menjadi limit X mendekati pi/4, cos 2X ininya udah kita ubah dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin X min cos X. Nah, ini perubahan bentuk yang pertama. Selanjutnya, kira-kira apa lagi yang akan kita jabarkan? Coba kalian perhatikan. Cos kuadrat X min sin kuadrat X ini itu sama aja bentuknya dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi nanti yang ini bisa kita faktorkan. Kita anggap cosnya ini sebagai A, sinnya ini sebagai B. Sehingga menjadi cos X min sin X dikali cos X ditambah sin X. Sehingga bentuknya akan menjadi limit X mendekati pi/4 cos X min sin X dikali dengan cos X tambah sin X per... Loh Pak, kok yang bawahnya berubah? Awalnya kan di atas ini sin X min cos X, tapi di bawah ini menjadi min dalam kurung cos X min sin X. Kenapa saya ubah? Karena supaya menyamakan dengan bentuk yang atas ini. Ini kan cos X min sin X kan, bukan sin X min cos X. Makanya kita ubah, saya ubah menjadi seperti ini. Bagaimana cara perubahannya? Nah, sebenarnya bentuk ini sama ini itu sama aja, tidak merubah si nilainya. Misalkan, di sini kan sin X-nya positif kan, terus cos X-nya yang negatif. Bentuk yang bawah ini juga, kalau minnya kita kali-kaliin ke dalam, itu menjadi min dikali cos min cos X. Jadi si cosnya yang negatif. Kemudian, min dikali min sin X menjadi plus sin X. Jadi sisinya juga adalah positif. Jadi sama kayak yang atas ini. Jadi cara perubahan bentuknya, kalau ada sin X min cos X, ingin kita balik ini jadi cos X min sin X. Tinggal kita kasih dalam kurung, kasih min di awalnya. Seperti itu. Maka akan menjadi bentuk barunya itu limit X mendekati pi/4
di atas ini ada cos X min sin X, di bawah ada cos X min sin X juga. Bisa kita coret kan? Maka yang bawah ini sisanya tinggal min 1. Jadi limit X mendekati pi per 4, cos X plus sin X per min 1. Apapun kalau dibagi dengan min 1, itu pasti hasilnya min juga kan? Maka limit X mendekati pi per 4 min dalam kurung cos X plus sin X. Nah udah, kalau udah ketemu bentuk seperti ini, tinggal kita masukkan pi per 4 ininya ke dalam X yang ada di sini. Maka akan menjadi min dalam kurung cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Cos pi per 4 itu sendiri berapa? Pi per 4 itu kan 45 kan? Jadi cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Ditambah sin 45 itu sama aja kan dengan cos 45, setengah akar 2 juga. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu sama dengan 1 akar 2. Terus tinggal kita kasih min di awalnya. Jadi jawaban akhirnya adalah min akar 2. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada soal limit X mendekati pi per 2, 1 min sin X cos kuadrat X. Nah, kira-kira dari bentuk 1 min sin X per cos kuadrat X ini, mana nih yang akan kita utak-atik? Yang akan kita ubah bentuknya? Yang atas atau yang bawah ini? Kalian perhatikan, di sini ada cos kuadrat X. Cos kuadrat X ini punya hubungan dengan rumus identitas trigonometri yang ini. Nih, di sini ada rumus identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sedangkan di sini kan ada cos kuadrat X. Berarti di sini harus cos kuadrat X sendiri nih. Si sin kuadrat X-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 1 min sin kuadrat X. Sehingga bentuk ini akan menjadi limit X mendekati pi per 2, 1 min sin X per cos kuadrat X ini udah kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X dengan bantuan rumus identitas yang ini. Nah, sekarang kan udah agak kelihatan nih. Yang atas sama yang bawah hampir mirip bentuknya. Bedanya, yang bawah ini masih ada kuadratnya. Nah, otomatis yang bawah ini itu bisa kita faktorkan, kita jabarkan lagi. 1 min sin kuadrat X sebenarnya bentuknya sama aja dengan bentuk ini. A kuadrat min B kuadrat. Loh Pak, di sini kan satunya tidak ada kuadratnya. Ingat, 1 itu bisa juga otomatis kalian tulis 1 kuadrat. Karena kan 1 kuadrat itu hasilnya 1 itu sendiri kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi 1 min sin kuadrat X bisa kita jabarkan sama kayak bentuk ini. A-nya sebagai 1, sin X-nya ini sebagai B-nya. Maka menjadi bentuk barunya 1 kuadrat min sin kuadrat X sama dengan 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Kalau kita tuliskan limit X mendekati pi per 2, 1 min sin X per yang ini udah kita ubah, udah kita jabarkan menjadi 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Nah, kalau udah seperti ini udah gampang dong. Kita udah kelihatan banget nih bentuk yang samanya. Di atas ada 1 min sin X. Di bawah juga ada 1 min sin X. Bisa kita coret kan? Jadi yang atas ini tinggal sisa berapa? 1. Bukan habis ya kalau nyoret itu. Sehingga bentuk barunya limit X mendekati pi per 2, 1 per 1 plus sin X. Nah, ini udah bentuk paling sederhana nih dari awalnya bentuk yang seperti ini. Udah, kalau udah seperti ini tinggal kita masukkan pi per 2-nya ke dalam X yang ada di sini. Maka akan menjadi 1 per 1 plus sin pi per 2. Pi per 2 itu berapa? Pi per 2 itu sama dengan 90 kan? Berarti sin 90 itu sama dengan 1.
Jadi 1/1 tambah 1 sama dengan 1/2. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Gampang kan? Masih gampang ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Kita akan menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri dengan menggunakan bantuan rumus-rumus trigonometri. Di sini soalnya ada limit X mendekati pi/2 sekant X tambah 1 per tangen X. Wah, contoh yang ketiga ini udah ada sekannya nih. Bukan sin X sama cos X lagi. Perhatikan, bentuk ini sekant X tambah 1 per tangen X itu bisa kita ubah bentuk sekant X sama tangen X-nya menjadi seperti ini. Sekant X itu kan sama aja dengan 1 per cos X. Ingat-ingat ya, sekant X sama aja dengan 1 per cos X. Sedangkan tangen X itu sama aja dengan sin X per cos X. Jadi kita akan mengubah sekant X sama tangen X yang di sini dengan bentuk yang di bawah ini. Maka akan menjadi limit X mendekati pi/2, sekant X-nya kita ubah menjadi 1 per cos X, ditambah 1, dibagi, tangen X-nya kita ubah menjadi sin X per cos X. Paham ya? Masih paham? Kita lanjutkan. Bentuk ini bisa kita ubah. Di sini kan 1 per cos X tambah 1 dibagi sin X per cos X. Kayaknya rancu banget ya. Banyak per-perannya gitu. Ada per, ada per lagi. Nah, caranya ingat per yang utamanya yang putih ini ya. Intinya per ini kan sama aja dengan pembagian. Jadi yang si sin X per cos X ini bisa kita ubah menjadi pengali. Awalnya dia membagi. Ingat bentuk pecahan supaya menjadi pengali. Nantinya bagaimana? Kita balik bentuknya. Jadi menjadi limit X mendekati pi/2 dalam kurung 1 per cos X ditambah 1 dikali, tadi kan awalnya di sini membagi itu sin X per cos X. Berarti kalau dikali tinggal kita tukar cosnya di atas, sinnya di bawah. Jadi dikali cos X per sin X. Maka kalau udah seperti ini tinggal kita kali-kaliin ke dalam. Ini kali ke sini, terus ini kali ke 1 juga. Nah, sekarang cos X per sin X dikali sama 1 per cos X. Ini kan udah sama-sama ada cos kan? Berarti habis. Sisanya tinggal 1 per sin X. Cos X per sin X dikali sama 1. Sisanya tinggal cos X per sin X lagi. Maka bentuk barunya akan menjadi limit X mendekati pi/2. 1 per sin X itu tadi kita dapatkan dari cos X per sin X dikali 1 per cos X ditambah cos X per sin X. Kita dapatkan dari ini dikali 1. Nah, kalau udah seperti ini, udah gampang nih, udah kelihatan. Bawah udah sama-sama sin X menyebutnya. Bisa kita satuin dong penulisannya. Menjadi limit X mendekati pi/2, 1 plus cos X dibagi sama sin X. Udah, ini adalah bentuk yang sederhananya. Dari bentuk yang awalnya ada sekan, ada tangen. Kalau udah seperti ini, tinggal kita masukkan pi/2-nya ke dalam X yang ada di sini. Maka akan menjadi 1 plus cos pi/2 per sin pi/2. Ingat, pi/2 itu sama dengan 90. Cos 90 itu sama aja dengan 0. Sedangkan sin 90 sama aja dengan 1. Maka jawaban akhirnya adalah 1 ditambah 0 dibagi 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh yang ketiga dari rumus trigonometri. Baik anak-anak,
Ketiga contoh soal-soal yang tadi adalah penyelesaian soal-soal limit trigonometri dengan menggunakan bantuan rumus-rumus trigonometri. Jika ada yang masih kurang paham, kalian tonton kembali videonya sampai kalian benar-benar paham. Intinya, cara yang kedua ini akan mudah kalian pahami apabila kalian benar-benar paham dan hafal tentang rumus-rumus trigonometri. Seperti apa itu rumus identitas trigonometri, apa itu rumus sudut rangkap, dan lain-lain. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa pelajari lagi materi-materi rumus-rumus trigonometri di catatan kelas 11 yang udah kalian dapatkan. Cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Hatur nuhun kasadayana, wilujeng tepang deui di video-video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.